warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu, kami berjanji depan Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan ini kami dari kelompok akun kabel akan menyajikan sebuah fenomena hidup yang terjadi di lingkungan kita, yang kami rangkum dalam sebuah film yang disebut dengan Nisa Kok Coba-Coba. Baik, berikutnya akan ditampilkan oleh beberapa aktor terkenal kita hari ini. Yang pertama, mohon berdiri kepada Tungku Sam. Tungku Sam. Tungku Sam sebagai wali murid. Wali murid kita. Atau orang tua dari wali kita. Berikutnya lagi ada calon pengantin atau lesson disingkat dengan Jatim. Itu dipelopori oleh Tungku Gedung. Berikutnya lagi kita punya aktor yang tidak kalah menariknya juga, yang memeran sebagai Pak Gesi, yaitu Pak Mansur. Oke, berikut lagi kita akan punya juga aktor berikutnya sebagai ADM di kantor KUA, yaitu Pak Fahmi. Ya, nah, ada penyuluh dari penyuluh agama yang diperankan oleh Tungku Emisa. Ya, baik. Terima kasih. Berikutnya lagi ada Pak Ida sebagai cleaning service. Baik. Dan saya sendiri sebagai sutradara yang punya pada negara. Nah, besok lagi saya minta semua pemeran yang sudah dapat tadi untuk menempati posisi masing-masing sebelum kita memulai. Ya, Pak DM langsung di depan, Pak DM. Ada yang di depan. Untuk berikutnya mohon kita sama-sama menyaksikan tampilan dari kelompok anggota tersebut. Kepada kelompok anggota kami persilakan. Pada suatu hari di sebuah kantor kecamatan di kantor urusan agama telah didatangi oleh seorang pemuda dari sebuah desa untuk melakukan yang namanya pendaftaran nikah. Pajan yang tak ngawai, entar, berarti sampai tiga kah. Waalaikumsalam, ya Bang Si. Oh ya, silakan Bang Si. Waalaikumsalam. Apa ada yang di sini mungkin bawa? Untuk isinya, Pak. Beri. Gimana Pak Sih punya terangannya? Nah betul Bapak tahu orang tuan mau nak menikah anak kamu Nyata? yang di rumah Ya, ya. Dino Oh, Deno. Boleh so? Oh, Gudo. Oke, baik. Pak Sih, seperti biasa sebelum ijab kabul kita data dulu. iya Nah, namanya syarat kita urus saja ya? iya Ada buat syaratnya Pak? Oke, saya ingat dulu ya. Jadi berapa umurnya? enggak bukan Dino umur itu calon istri Oh, jadinya nggak ada saya anaknya nih ya ini itunya ini udah oh, ya Pak. dia masih muda. Berapa kira-kira? Saya ngomongin dulu ya. Oh, tidak cocok nih Pak. Sepertinya masih 58 tahun ya. Oh, 16 tahun. Syaratnya kan 19 tahun. Tungku gedung masih di bawah umur. Jadi secara negara undang-undang ayat berapa Pak? Ayat 1 pasal 7 itu tidak membolehkan. Gimana Gimana sih yang kan nih Pak, ini kan ada caranya. Ini orang udah mendadak mau menikah, gimana nih? tidak bisa secara aturan kami tetap konsisten tidak bisa Pak, karena KTP-nya ini beliau masih umur 16 tahun, sedangkan ketentuannya 19 tahun. Kan ada caranya anak-anak orang lain menikahnya umur 16 tahun. Oh, kalau begitu saya tanyakan dulu kepada yang lebih terkait Pak ya. Tunggu sebentar itu. Kak itu. Oh ya, kenapa itu? Ya bayar, Bapak bikin ilmu. Kan juga itu nomor ini kemana? Iya. Jadi Bapak dari kampung mana nih? Dari kampung Payangadin. Oh, jauh ya.
Jam berapa tadi? Jam berapa tadi gitu? Jam 8. Oh, jauh banget. Ini rencananya rencana nikah. Iya. Tapi menurut informasi dari ADM yang bahwa saudara itu nggak cukup umur, jadi tolong ini diusahakan caranya dengan ke mahkamah, ya, ke mahkamah syariah. Kalau nggak ke mahkamah nggak bisa. Nggak bisa karena kita jalankan tugas sebagaimana yang memang sudah sesuai dengan aturan. Kalau memang nikah di kantor harus diikuti dengan aturan kantor. Gitu. Ya, umurnya harus cukup. Kalau memang nggak cukup, itu ada solusinya. Tolong keluarga bapak dan untuk ikuti aturan yang selanjutnya. Anda pun nikah diri aja. Saya mohon dulu dengan Pak Budi itu ya. Kalau memang nikah di luar kantor itu bukan urusan daripada kami usahakan, karena yang namanya nikah itu kan bukan untuk hari ini, berkelanjutan. Untuk nikah harus ya, kalau memang kadang-kadang ada anak nanti, kadang-kadang lebih kembar lagi ya. Iya, Pak. Aturannya seperti itu Pak kan. Tapi ini masalahnya kemarin saya pulang di jam 8 saya datang ke rumah. Jam 12 dari tadi malam dia datang ke rumah. Mau datang ke apa? Saya bilang umurnya nggak cukup. Mana ini kira-kira? Sun, Pak. Anak mungkin yang pakai ini yang Sun. Tolong enggak Pak, ini ada sedikit bereskan aja lah Pak. Karena yang namanya aturan tetap dijalankan dengan aturan. Kami minta maaf. Untuk lebih jelas kita konsultasi dengan Bapak Kepala. Tolong Bapak Kepala jelaskan dengan aturan jika kadang-kadang apa yang sudah saya sampaikan sebagai penduduk semampu saya sudah saya jelaskan. Merindu dengan ada Pak. Jangan promo banyak. Gimana nih Bapak Isi? Apa permasalahannya? Iya, itu tadi Pak, permasalahannya dia sudah beberapa kali datang ke rumah, minta Bapak mau nikah, tapi umurnya baru 16 tahun. Itu masalahnya Pak. Gimana caranya? Litunya apa darah barunya ya? Sama 16 tahun. Layak. Tapi teguh udah sekali ya Pak ya? Udah belum ya? Belum. Baru 16 tahun. Jadi gini Bapak-Bapak, jadi dalam urusan pernikahan memang kalau secara agama boleh kita nikahkan atas nama sudah siap untuk menikah. Tetapi di dalam undang-undang negara kita harus menuruti daripada ketentuan undang-undang daripada negara, termasuk daripada undang-undang perkawinan dan pasal 7 ayat 2 bahwa apabila ingin menikahkan anak yang belum sampai umur maka harus dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti itu. Itu harus ada surat permohonan dispensasi dan dari KUH nanti akan diberikan surat penolakan untuk menikah yang diajukan kepada Mahkamah Pengadilan. Jadi Bapak-bapak yang menentukan nanti adalah di mahkamah. Yang berkawin tetap terjadi. Nikah itu dah kurang aja. Tapi nikah juga itu dah kurang. nantinya mau dapat menikah secara agama bisa, namun secara negara sayang kepada ibu dan negara baru. Tinggal hotel keter buku nikah. Ya, kahana buku nikah. Nya tak jadi hawa-hawa tak payah kere. Oh, Pak ini mana pun karena aku beli tangkaran hidup.
Jadi kita kembalikan modal untuk si coba Bapak Hulu, Ketua Hulu, bagian ATM, coba direkomendasikan yaitu surat untuk penolakan nikah dan dijatuhkan kepada Mahkamah Pengadilan. Yang mana Tegulindo? Dalam bulintung apa? Dan namanya rekomendasi dikasih Pak. Terima kasih Pak. Sama Window. Bulintung, apa? Bulintung. Apa? Demikian yang dapat ditunjukkan, dan di situ sudah ada beberapa nilai yang diberikan dan juga menjadi masukan buat kita. Di antaranya apa nilai yang ditunjukkan adalah seorang ASN yang memiliki akuntabilitas, maka dia harus